hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua alhamdulillah masih diberikan berbagai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah kita masih bisa mengikuti kajian subuh. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah dimudahkan ke surganya Allah, sebagaimana yang sering saya sampaikan dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahhalallah, pasti Allah mudahkan, lahu baginya, bihi dengan mencari ilmu itu, tariqan ilal jannah, jalan ke surganya Allah. Dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang Allah pilih untuk diberikan kebaikan. Di antaranya ya dalam hadis, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada seseorang, pasti Allah pahamkan orang itu terhadap keagamaan. Mudah-mudahan satu hadis, dua hadis yang kita kaji di setiap harinya, kita semua semakin tafaqquh fiddin, semakin memahami ajaran agama kita, dan Allah memberikan hidayah taufik untuk dimampuhkan kita untuk mengamalkannya, dan yakinkan dalam hati kita semua bahwa apa yang kita lakukan dalam rangka untuk menolong agama Allah ya, dalam salah satu Quran disampaikan, yang surullah, jika kita menolong agama Allah, yang surkum, pasti Allah akan menolong kalian, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan memperteguh hati-hati kalian, menjadikan istiqomah ya, isbat terhadap berbagai hal. Mudah-mudahan hal kecil yang kita lakukan di setiap paginya menjadi sababiyah turunnya berkah, hidayah, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk hari ini mudah-mudahan ya, sebelum kita kaji biasanya kita doakan dulu ya saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma ya Allah anjil muslimina, anjil mustad'afina, ya Allah tolonglah orang-orang yang lemah, minal muslimina fi Palestina wa fi kulli makan, mereka orang-orang muslim di Palestina dan di tempat mana saja. Washdud wat attaka, dan dahsyatkanlah ya siksamu alal qaumil zalimin, atas orang-orang zalim. Mudah-mudahan di setiap waktu ya kita melantunkan doa untuk kekuatan untuk mereka. Ini juga menjadi bagian dari amal soleh kita, karena man lam yahtama bi amril muslimin falaisa minhum. Baiklah, tidak panjang-panjang lagi, kita langsung saja akan mengkaji salah satu kitab karangan Syekh ini ya, Imam At-Tirmizi, yaitu bukunya Syama'il Muhammad ya. Nah ini yang sudah kita bahas ya, bagaimana supaya timbul lebih rasa cinta kita terhadap Rasulullah. Kita pelajari berbagai halnya ya, kitab-kitabnya. Dan mungkin kemarin sudah sampai pada ini ya, rambut Rasulullah seperti apa. Baiklah, sebagaimana biasanya, supaya lebih interaktif lagi, siapa yang akan membacakan Arab dan Indonesianya, per lafadznya ya, supaya membantu kita pemahaman bahasa Arab, dipersilahkan. Untuk hadis yang pertama, hadis riwayat dari Ali bin Hujar dari Ismail bin Ibrahim, silahkan. Siapa? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Karena telah terbukti sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila nisfi udunaihi, mencapai pertengahan kedua kupingnya. Karena telah terbukti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marbu'an, seorang yang berbadan bidang, ba'idan ma bainal mankibaihi, kedua bahunya bidang, wakanat, dan telah terbukti jummatuhu ini ya rambutnya menyentuh kali sini ya tadribu syahmata udunaihi, menyentuh kedua daun telinganya. Ya, itu saja dulu ya, karena ini tidak ada keterangan yang panjang lebar dalam syama'il ini, bahwa karena sya'ru Rasulillah, bahwa keadaan rambut Rasulullah itu kita bayangkan ya, ila nisfi uzunaihi, mencapai pertengahan kedua telinganya. Jadi di sini ya pertengahan kedua telinganya, jadi agak panjang ya rambut Rasulullah di sini seperti ini. Nah kemudian di hadis yang bawahnya ya, selain dari Ali bin Hujar, ada juga riwayat Ahmad bin Mani' dari Abu Qotton ya, bahwa karena Rasulullah marbu'an, bahwa Rasulullah itu seseorang yang badannya sedang ya, sedang saja gitu, jadi tidak terlalu tinggi kan, tidak terlalu pendek. Nah, jadi Rasulullah itu badannya sedang, ba'ida ma bainal mankibain, bahwa kedua bahu Rasulullah bidang, kemudian wakanat jummatuhu tadribu syahmata uzunai, dan rambutnya itu menyentuh kedua daun telinganya. Jadi panjang seperti ini. Nah kemudian ini masih sebetulnya udah dibahas yang kemarin ya, lam yakun bil ja'di, rambut Rasulullah itu tidak keriting ya, wala bisabati, tidak juga lurus, jadi tidak keriting, tidak jocong ya, lurus kaku. Kana yablughu sya'ruhu syahmata uzunai, bahwa rambut Rasulullah itu mencapai kedua daun telinganya. Ini kemudian ini mah udah sampai sini cara bersisir sudah ya. Ini yang belum nih, ini yang tadi udah semua, sampai cara bersisir Rasulullah itu. Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anitarojul, Rasulullah melarang bersisir ya, illa ghiban, kecuali sekali-kali. Jadi jangan, kalau laki-laki itu seperti perempuan yang terus saja bersolek ya, bersisir seperti itu. Nah tetapi Rasulullah melarang bersisir yang tarojul ya. Tarojul itu seperti perempuan gimana yang sering nyisir gitu ya, tetapi ghiban, sekali-kali gitu. Nah ini kemudian ini yang belum dibahas itu dari sini ya, ubannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini siapa yang akan membaca lagi selain Umi Yuyun? Yang tadi sebetulnya udah terbahas di minggu kemarin. Coba kita pelajari ubannya Rasulullah seperti apa. Silakan Bunda Rumah dari Sukabumi. Bunda Rumah dari Sukabumi. Ya Bu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. An Qatadah, dari Abi Qatadah. Qala, dia berkata, Qultu Li Anasi bin Malik. Anasi bin Malik. Saya berkata gitu ya. Kepada ayat, aku telah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu, semoga Allah meridhoi kepadanya.
Eh, hal khodoba. hal khodoba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Pernahkah Rasulullah apakah Iya, pernahkah iya pernahkah boleh. pernahkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyemir, belum ya, Iya menyemir menyemir rambutnya? rambutnya. Qala, Anas berkata, lam yablug dzalik, belum sampai, Tidak sampai ya, demikian. tidak Tidak sampai perlu. demikian. Innama kana syaiban fi Sudghaihi. sudogoihi. Uban Eh, rasulnya hanya fi sudghaihi ya. hanya Hanya beberapa lembar uban saja. ya di Di pelipisnya. kedua pelipisnya. Di kedua pelipisnya. Itu Jadi dua innama pelipisnya kana saja. syaiban. Hanya beberapa uban saja fi sudghaihi di kedua Di pelipisnya. pelipisnya. Iya. Walakin akan tetapi Abu Bakar kodoba bilhinnai, menyemir rambutnya dengan daun pacar. Iya. Iya. Enak. Wal katam Dan katam. Ya. Nah, ini ya diantaranya, walaupun nanti di hadis depannya ada juga Rasulullah memakai henna ya, tapi di hadis ini hadis riwayat dari Muhammad bin Bashar ya, dari Abu Dawud, dari Hamman, bersumber dari Qatadah. Nah ini menyampaikan bahwa an Qatadah ya, bahwa hadis diterima dari Qatadah qala. Nah beliau menyampaikan qultu li Anasin. Nah, aku bertanya sama Anas bin Malik ya, qultu li Anas bin Malik. Qatadah nanya sama Anas bin Malik, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pernah nggak Rasulullah menyemir rambutnya ya yang sudah beruban. Qala, kemudian Anas bin Malik menjawab, lam ya belug dzalik ya. Jadi tidak sampai zalika seperti itu, maksudnya mungkin tidak pernah ya, tidak, atau mungkin ini dalam hal ini belum mungkin ya, lam ya belum sampai seperti itu gitu. Nah kemudian innama hanya saja karena syaiban fi sudghaihi. Nah hanya beberapa lembar saja gitu ya, syaiban uban fi sudghaihi, di kedua pelipis Rasulullah gitu ya. Jadi mungkin ini kayaknya baru sedikit gitu ya, jadi belum sampai Rasul menyemir gitu, karena hanya beberapa uban saja di kedua pelipisnya. Walakin, akan tetapi Abu Bakrin, kalau Abu Bakar khodoba bil hinna, kalau Abu Bakar pernah ya khodoba, mewarnai rambut ya, bil hina, dengan daun pacar ya, daun hina ya, di kita juga di Indonesia gini. Wal katami, dan katam juga sama ya, tetumbuhan yang untuk memerahi rambut. Nah, kemudian kita lihat lagi hadis berikutnya, silahkan. Ada yang mau membaca ini, hadis ini? Atau langsung saja? Siapa, Mon? Cilimus. Nah, Tidak. baik. Ini siap-siap dulu ya, maaf. Oh gitu. Baiklah, langsung saja saya baca ya. An ibni Abbas, hadis dari riwayat Abdullah bin Abbas qala,
beliau menyatakan ya, berkata qala Abu Bakarin, bahwa Abu Bakar pernah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad syibta, wahai Rasulullah, sungguh engkau sudah beruban ya, qad syibta, sungguh engkau sudah beruban. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, syayyabatni hudun, syayyabatni hudun, bahwa yang menyebabkan aku beruban itu Hudun, surah Hud, wal waqi'ah, dan surah al waqi'ah, wal mursalat, surah al mursalat, wa amma yatasaalun, surah an-naba ya, surah amma yatasaalun, wa idza syamsu kuwirat, dan surah asy-syam atau idza syamsu kuwirat. Jadi Rasulullah menyampaikan ya, bahwa syayyabatni, yang menyebabkan Rasulullah beruban itu adalah surah-surah berikut ini ya, dalam surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah An-Naba, surah Asy-Syam gitu ya, yang menyebabkan Rasulullah beruban. Jadi tidak memikirkan hal-hal yang keduniawian ya. Kalau Rasulullah itu yang menyebabkan berubannya, beliau mengkaji surah yang luar biasa ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini juga hampir sama dengan hadis tadi ya. Kalau ini diriwayatkan dari Sufyan bin Waqi' ya, dari Muhammad bin Bashar, dari Ali bin Shalih, dari Abi Ishaq ya, dari Abi Juhaifah, disampaikan bahwa ya Rasulullah, wahai Rasulullah, naraka qad syibta, kami lihat ya, qad, sungguh, syibta, engkau sudah beruban. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, qad syayyabatni hudun wa akhwatuha, sungguh yang menyebabkan aku beruban adalah surah Hud dan sebangsanya gitu ya, yang lain-lainnya gitu, yang tadi disebutkan tadi. Nah, kemudian kita juga lihat nih bagaimana syama'il Rasul yang lainnya ya, bahwa memang kitab Syama'il Muhammad ini supaya kita lebih dekat dengan kehidupan Rasulullah ya. Kenapa kita mengkaji terkait sosok Nabi Muhammad ya, yang tidak bosan-bosannya kita membahas apapun tentang Rasulullah ya. Secara biologis sama gitu ya, sama seperti yang lain gitu ya, namun kelebihan dan kesempurnaan fisik dan budi pekerti Rasulullah ini menjadi sebuah nikmat bagi kita ya, untuk mempelajari, mengkaji, bahkan non muslim juga kan mereka mempelajarinya. Nah, sehingga subhanallah ini ya, karangan Imam At-Tirmizi yang sudah menuangkan ya ciri fisik Rasul, sifat-sifat Rasul gitu ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa ya, At-Tirmizi, ahli hadis ya, yang lahir di kota Tirmiz. Nah, ini mudah-mudahan ulasan-ulasan yang kita pelajari ini ya, di kesaksian para sahabat bagaimana gambaran Rasul dari berbagai aspek ya, gambaran fisiknya, budi pekertinya, barang-barang yang suka dipakai Rasul, perilaku kesehariannya gitu ya. Nah, ini mari kita pelajari lagi ya. Sekarang semi rambut Rasulullah. Nah, semi rambut Rasulullah itu seperti apa ya? Ra'aitu, aku melihat sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makhduban, bahwa rambut Rasulullah makhduban, dipacari merah gitu ya, diberikan pacar merah, jadi dipacari merah. Nah, itu kalau tadi belum, mungkin ya lam ya belum, saat itu mungkin Rasulullah lebih agak muda, kondisinya lam ya belum ya, bahwa belum sampai Rasulullah di khadab ya, dipacari gitu. Tapi dalam hadis ini, hadis riwayat Abdullah bin Abdurrahman, dari Amr bin Asim, dari Hamad bin Salamah, dari Humaid ya, dari sahabat Anas masih. Nah, kalau ini berarti sudah ru'a itu, bahwa aku melihat sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rambut Rasulullah
makhduban, dipacari warna merah. Yang nggak boleh itu jadi hitam ya. Kemudian celak nih, celak ini salah satu sunnah nih. Rasul kan setiap mau tidur bercelak dulu. Nah ini apakah kita sudah melaksanakan sunnah yang ini ya? Yaktahil, bercelak. Nah ini adalah salah satu sunnah Rasul. Kalau mau tidur itu dicelak dulu ya, kanan 3 kali, kiri 3 kali gitu ya. Nah di sini kita baca hadisnya dari Ibnu Abbas. Hadis dari Ibnu Abbas bahwa Ani bin Abbas, hadis diterima dari Abdullah bin Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, iktahilu, bercelaklah kalian. Iktahilu, bercelaklah kalian bil ismid. Nah, dengan ismid. Nah, ismid ya, ismid itu kayak serbuk ya, serbuk mau ada yang warna hitam nih, kalau kami di Garut ada di toko ABC ya, serbuk yang ada yang warna hitam, ada yang warna biru nih. Kalau santri dulu dari sejak santri ya suka pakai ismid. Nah seperti ini, jadi itu adalah bagian dari sunnah Rasul. Iktahilu bil ismid, bercelaklah kalian dengan ismid. Fa innahu, karena sesungguhnya ismid itu ya, ia jalul basar, bisa mencerahkan penglihatan, wayun bitus sya'ra, dan menumbuhkan bulu mata. Nah ini ada sunnah yang luar biasa ya, bisa mencerahkan mata, yun bitus sya'ra, menumbuhkan bulu mata. Wa za'ama anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh ya Rasulullah berazam atau bertekad ya, bahwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun, bahwa Rasulullah mempunyai mukhulah ya, tempat bercelak. Yaktahilu, yang Rasul bercelak, minha, dari tempat tadi ya, dari mukhulah tadi, tempat celak Rasulullah itu, minha, Rasul bercelak darinya, kullalailatin, setiap malam, salasah fi hadza, 3 olesan di sini, wasalasah fi hadhihi, salasah fi hadhihi, 3 olesan di sini, wasalasah fi hadhihi, dan 3 olesan di sini. Nah jadi Rasulullah ya menyuruh kepada kita semua untuk bercelak ya dengan tadi ya, yaktahilu bil ismid, dan setiap malamnya Rasulullah bercelak dulu ya, 3 olesan di sebelah kanan mata dan 3 olesan di sebelah kiri matanya. Nah ini ya juga salah satu dari sunnah Rasulullah. Nah ini disampaikan ya, ismid itu adalah batu celak ya, biasanya serbuk, warnanya ada yang hitam, ada yang biru. Nah ini serbuk ismid ini dioleskan ya pada bulu mata atau disapukan di sekeliling mata. Nah yang dimaksud di sini adalah 3 olesan di mata sebelah kanan tadi ya, salah safi hada, salah safi hadihi, itu 3 olesan di kanan dan di kiri. Baiklah, kita pelajari lagi sekarang sifat barang-barang Rasulullah. Nah, gimana barang-barang Rasulullah, dari mulai baju Rasul. Nah, kita pelajari juga supaya kita lebih nyata lagi ya, mencintai Rasulullah, mengenal berbagai hal tentang Rasul, sesuatu yang menarik untuk kita semua. Karena ini adalah panutan kita, teladan kita ya, kita bayangkan lebih dekat lagi dengan kehidupan Rasulullah sehari-hari. Ini sekarang pakaiannya gimana, bahwa kana ahabba thiyab, pakaian yang paling disenangi ya, ahabba, paling disenangi, athiyab, pakaian, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qamisu, yaitu adalah gamis. Jadi makanya ya kalau di Arab itu ya udah pada terbiasa nih pakai gamis ya. Jadi karena melihat nyontok sunnah Rasulullah ya, karena ahabba thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis, pakaian yang paling disenangi Rasulullah adalah gamis. Ini riwayat Muhammad bin Humaid Ar-Razi ya, dari Al-Fadl bin Musa, diriwayatkan dari Abu Tamilah, dari Zaid bin Habab ya. Nah ini semuanya menerima dari semuanya bersumber dari Ummu Salamah radhiyallahu anha.
Ummu Salamah sama ya, salah satu istri Rasulullah ya, Ummul Mukminin. Kemudian disampaikan juga, nah di sini bahwa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ya, beliau keluar dari rumahnya ya, wa huwa yattaqi'u, dengan bersender ya, bertelekan, bersender ala Usamah bin Zaid kepada Usamah bin Zaid, kemudian alaihi saubun qitriyun, beliau memakai pakaian kitri, pakaian kitri ya, qad tawashshaha bihi, yang diselempangkan di atas bahunya, fasalla bihim, kemudian beliau sholat bersama mereka. Nah ini juga ya kita lihat pakaian kitri itu ya. Kitri itu sejenis kain yang terbuat dari katun yang kasar. Kain ini berasal dari Bahrain, tepatnya dari Qatar ya. Nah seperti itu. Nah bahwa Rasulullah ya ketika akan bersolat berjamaah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja, nah beliau keluar ya, keluar dari rumah, wa huwa yattaqi'u ala Usamah bin Zaid, beliau menyender ya kepada Usamah bin Zaid, alaihi saubun qitriyun, bahwa Rasulullah memakai pakaian kitri, wa qad tawashshaha bihi, yang diselempangkan di atas bahunya, fasalla bihi, maka Rasulullah sholat bersama mereka. Nah ini ya yang sejenis katun kasar ya, yang berasal dari Bahrain. Kemudian hibarah, nah Rasulullah juga menyukai ini ya, karena ahabbu thiyab, pakaian yang paling disenangi Rasulullah itu adalah yalbasuhul hibarah, Rasulullah menggunakan kain hibarah. Kain hibarah itu kain yang dari Yaman ya, yang terbuat dari katun. Nah, ini katun berarti Rasulullah menyukai ya kain hibarah. Kain hibarah itu kain yang berasal dari Yaman ya, yang terbuat dari katun. Kemudian ini kita lanjutkan dulu ya, masih ada waktu beberapa menit. Nah ini juga Rasulullah ya, dari Qutaibah bin Sa'id, dari Bashar bin Al-Mufaddal, dari Utsman bin Ibnu Haytham ya. Ini sumbernya dari Abdullah bin Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bil bayadi minas thiyab, hendaklah kalian itu memakai pakaian putih gitu ya. Alaikum, hendaklah kalian bil bayadi minas thiyab, hendaklah berpakaian putih, liyalbisha ahya'ukum, untuk dipakai ya sewaktu hidup, wa kafinu fiha mautakum, dan jadikan ia kafan kalian ya sewaktu kalian meninggal. Fa innaha, karena sesungguhnya kain putih itu, min khiyari thiyabikum, sebaik-baik pakaian bagi kalian. Ini udah beberapa kali dalam hadis ya, bahwa pakaian putih itu adalah salah satu sunnah Rasulullah juga ya. Alaikum bil bayad, alaikum bil bayad minas thiyab, jadi hendaklah kalian memakai pakaian putih, karena di sini ya liyal bisha ahya'akum, jadi kalian bisa pakai sewaktu kalian hidup gitu ya. Kemudian nantinya juga wa kafinu fiha mautakum, dijadikan kain kafan sewaktu kalian mati gitu. Fa innaha min khiyari thiyabikum, karena kain putih itu adalah khiyar, sebaik-baik thiyabikum, pakaian untuk kalian. Nah ini ya, mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita mampu melaksanakannya gitu ya, dari apa yang sudah kita pelajari dari sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau pun beberapa kali dalam hadisnya agak banyak ya tentang pakaian putih ini. Di sini juga riwayat dari Muhammad bin Bashar, dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, dari Habib bin Abi Sabit, dari Maimun bin Abi Syabib, bersumber dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, albasu, albisu ya harusnya ini, albasu albayad, pakai albis. Iya, tapi di sininya albas ya. Kalau albasu mah atau pilmadi ya Mi.
Kita Ya, kayaknya labisa yalbasu berarti ilbas. oh iya dari ilbas ya, dari mujarodnya ya. Labisa yalbasu ya. Labisa yalbasu. Iya, ya ini berarti fiil amar sama ya. Ilbasu, ilbasu pakailah albayad pakaian putih. Fa innaha karena sesungguhnya pakaian putih itu athar lebih suci, atharu lebih suci, atyabu lebih bagus, wa kafinu fiha mautakum, juga kafankanlah orang yang meninggal di antara kalian dengan kain putih itu. Nah ini juga ya beberapa kali Rasulullah dalam hadisnya ya terkait pakaian putih kumaumi seueur acuk bodas seueur Kementerian Agama banyak Wong iya careraman gampil kotor. tah eta unggul cenanya urang careraman gampil kotor pagentenan janten we rada kanu acuk bodas teh nya. Nah, inilah diantaranya ya yang disunahkan Rasulullah ilbasul bayad ya fa innaha athhar lebih suci, atyab lebih bagus, dan supaya kita lebih ingat lagi mungkin ya kain terakhir yang akan kita pakai ya mautakum saat meninggal itu adalah kain putih gitu. Nah ini kemudian khufnya Rasulullah, nih 1 menit terakhir kita bahas ya gimana khufnya sepatu ya. Khuf itu di sini nah khuf kaos kaki ya. Khuf itu sejenis kaos kaki terbuat dari kulit binatang ya. Khuf dibuat tipis ya, tingginya menutupi mata kaki. Nah khuf ini biasanya digunakan pada musim dingin untuk supaya kaki tidak pecah-pecah. Nah ini disampaikan gimana khufnya Rasulullah. Di sini disampaikan bahwa riwayat oleh siapa Hinad bin Siri ya dari Waqi' Dalham bin Salih Hujair bin Abdullah dari putra Buraidah bersumber dari Buraidah ya bahwa annan najasyiya sesungguhnya Raja Najasyi ahda lin Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghadiahkan apa? Khuffain, sepasang khuf ya, aswadain yang hitam pekat, sadajaini ya. Kemudian sebentar ini bahwa Raja Najasyi menghadiahkan sepasang khuf ya, yang keduanya hitam pekat ya, sadajaini sama mungkin ya ini hitam pekat ya. Fala bisahuma, kemudian Nabi memakai ya kedua khuf tadi, summa tawaddoa, kemudian Nabi berwudu, wa masaha alaihima, hanya menyapu keduanya, jadi tidak dibuka khufnya gitu ya, kaos kakinya tidak dibuka, tetapi Rasulullah menyapu kedua khuf tadi, yaitu tidak membasuh kakinya. Nah ini mungkin dalam bepergian ya, karena kalau di mukim tidak seperti ini. Ini kita lihat keterangan di bawahnya ya, bahwa khuf itu tadi sudah disampaikan sedikit sejenis kaos kaki tapi terbuat dari kulit binatang. Khuf dibuat sangat tipis ya, sehingga Rasulullah mengusapkannya seperti ini ya, dan tingginya menutupi mata kaki segini dibayangkan. Nah, khuf ini ya biasa digunakan ketika musim dingin ya, supaya kaki tidak pecah-pecah. Biasanya orang memakai khuf ketika musafir ya, ketika bepergian di musim dingin dan masih memakai sepatu luar lagi. Nah, sepatu ini namanya jurmuk ya. Para ulama Indonesia sering menggunakan istilah mujah untuk menerjemahkan khuf, tapi kadang-kadang diterjemahkan juga dengan sepatu khuf gitu. Nah itu rupanya Rasulullah ketika berwudu ya dalam kondisi musafir, jadi hanya diusapkan di atas khufnya ya, tidak dibuka kakinya gitu. An-Najasyi di sini Raja Najus ya, gelar raja di Habsyi di Abesinia ya, sekarang dikenal dengan negara Ethiopia.
Nah, sudah ya, sudah lebih 2 menit. Kita akan mengkaji lagi di minggu berikutnya ya tentang gimana sandalnya Rasul gitu ya, kemudian barang-barangnya Rasul. Pokoknya bismillah saja kita pelajari ya. Ada 56 tema yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi ya, secara rinci. Gambaran fisik Rasul, mangkok Rasul, tanda kenabian sudah kita pelajari ya. Minuman Rasul, buah-buahan yang suka dimakan Rasul itu apa? Udah ya, cara menyisi Rasul ya, cara minum Rasul. Nah, uban Rasul, nanti celak Rasul udah ya. Pakaiannya, sepatu Rasul, sendal Rasulullah, cincinnya, cara Rasul memakai cincin, cara Rasul tidur, pedang Rasul gimana, baju besi beliau gimana, topi perangnya seperti apa ya, sorbannya, kain sarungnya, cara berjalannya Rasul, tangisan Rasulullah ya, penutup kepala Rasulullah, tempat tidur Rasul, cara duduk Rasulullah yang tawadhu, cara bersandarnya Rasul ya, cara pokoknya kehidupan Rasulullah ya, cara makannya, roti yang suka dimakannya, lauk pauknya, wudhu Rasul. Nah, semua itu ya, subhanallah, dibahas dalam kitab Syama'il Muhammad ya, karangan Imam At-Tirmizi. Mudah-mudahan ketika kita mempelajari berbagai hal tentang Rasul, kecintaan kita terhadap Rasulullah semakin hari semakin bertambah ya, semakin hari semakin terpaut. Kecintaan kita kepada panutan kita, teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah teladan yang baik. Mungkin hanya itu saja untuk edisi hari Sabtu hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir. Fenty yang sudah menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita lebih mengenal lagi tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Baiklah, karena waktu sudah tidak memungkinkan, mari kita tutup kajian pagi ini dengan membaca doa istighfar 3 kali dan doa penutup majelis atau kafaratul majlis dan alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Allahumma bika wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Semoga kita bisa bersua kembali. Mohon maaf atas izin.